Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodia Serafina Pravitasari. Saya adalah mahasiswi Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memaparkan tentang sebuah jurnal Scopus Kuartil 1 yang dipublish oleh BMC pada tahun 2024. Jurnal ini adalah Jurnal Health Service Research. Sedikit saya akan paparkan tentang background-nya. Elektronik atau portal pasien elektronik adalah di mana situs berbasis web yang di mana pasien dapat mengakses semua riwayat pengobatan dan perawatannya, serta bisa berkomunikasi dan berkolaborasi dengan penyedia layanan kesehatan. Penerapan perangkat digital seperti portal pasien web ini sudah banyak diminati dan semakin meningkat. Namun pada kenyataannya, penerapan pada di lapangannya tidak sesuai dengan harapan. Seperti dengan perawatan kesehatan mental, pada perawatannya juga sudah banyak yang menggunakan platform online atau portal pasien elektronik seperti ini, karena di mana platform online ini bisa mengaktifasi dan pemberdayaan pasien, yang di mana dua hal ini adalah sebagai komponen penting dalam perawatan kesehatan mental. Tujuan utama atau fokus utama pada penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sudut pandang penyedia layanan kesehatan terhadap portal pasien elektronik di rumah sakit perawatan kesehatan mental di Jerman, dan juga untuk mengidentifikasi dari hambatan-hambatan pada implementasi platform online ini. Metode yang digunakan adalah kuesioner, survei kuesioner, yang dimana platform atau portal yang digunakan adalah Curamenta. Curamenta ini adalah platform online yang ada di Jerman. Ada 5 penyedia layanan kesehatan yang menggunakan Curamenta ini, yang tersebar di 4 negara federal Jerman, yang dimana tiap penyedia layanan itu membawahi 45 rumah sakit kesehatan mental dengan pasien lebih dari 500.000 pasien ranah per tahunnya, dan dimana itu tadi menjadi tempat pengambilan responden. Pada populasinya ini adalah pimpinan dan dokter-dokter dari rumah sakit atau klinik sesuai atau yang telah mendapatkan pelatihan pada platform online, yaitu didapatkan 45 pimpinan dan 130 dokter yang sudah dilatih. Prosedur dari pengumpulan data adalah dengan kuesioner, pertanyaan 3 pertanyaan dengan jawaban Likert dan 4 pertanyaan dengan jawaban terbuka, di mana berupa ada sosiodemokrasi umum dan juga sikap terhadap aplikasi daring yang nantinya menggunakan kuesioner IPP. Pertanyaan mengenai implementasi yang menggunakan kuesioner nomad, dan juga evaluasi fungsi platform daring atau online dari perspektif klinis. Di sini yang ditanyai adalah dokternya, dan juga mengenai prasyarat, manfaat, dan hambatan yang terjadi saat penerapan atau implementasi platform online ini. Statistik prosedurnya adalah memakai deskriptif dengan pengumpulan skor total dari ATIPP tadi dan juga nomad. Hasil yang didapatkan, pertama, semua dokter dan pimpinan mengikuti survei atau studi ini dengan baik. Kebanyakan pimpinannya adalah seorang laki-laki 11 orang, dan dokternya kebanyakan adalah juga laki-laki sebanyak 21 orang. Umur dari pimpinannya adalah kebanyakan tahun
sampai 49 tahun. Pengetahuan IT di dua kelompok ini juga tinggi, dan juga pengalamannya pada pimpinan sudah banyak pengalaman tentang platform online ini, namun pada dokter 38% didapatkan belum pernah atau belum berpengalaman dalam penggunaan platform online ini. Lalu sikap terhadap aplikasi daring pada pimpinan ini didapatkan ada kemauan yang baik untuk penggunaan baik di rawat jalan maupun rawat inap pada kesehatan mental dengan penggunaan aplikasi online ini. Namun pada dokter minatnya lebih tinggi pada penggunaan di rawat jalan. Lalu untuk hambatan yang didapatkan itu tadi dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu hambatan dari kategori syarat struktural, teknis personal, atau pelatihan staf. Di mana menurut pimpinan dan dokter belum ada kejelasan pada jabatan atau tugas-tugasnya belum jelas tentang aplikasi online ini. Yang kedua, belum adanya staf yang terlatih atau kurangnya staf yang terlatih, dan juga kekurangan teknis secara alatnya, alat IT, baik alat IT ataupun internetnya yang terkadang belum memadai. Bisa lihat dari nomad ini pada dokter atau pimpinan, terutama untuk pimpinan, nilainya lebih tinggi pada di poin ketiga, yaitu mereka percaya bahwa Kuraminta ini akan memberikan efek yang baik pada staf di kliniknya. Secara keseluruhan, studi ini memberikan hasil dan survei tentang digital online atau aplikasi online ini tentang sikap penyedia layanan kesehatan terhadap penerapan portal pasien elektronik dalam perawatan kesehatan mental di rumah sakit dengan tujuan untuk mengidentifikasi hambatan penerapan. Secara keseluruhan, baik pimpinan ataupun dokter bersikap positif dalam kegiatan ini. Para dokter dan pimpinan menyebutkan hambatan teknis, struktural organisasi, dan personal dalam keberhasilan implementasi aplikasi digital di pengaturan rumah sakit. Jadi ada 3 kategori dalam hambatan untuk penerapan atau implementasi aplikasi online ini. Dalam penelitian ini juga, dokter maupun pimpinan menyebutkan potensi manfaat aplikasi online di lingkungan rumah sakit seperti penyampaian informasi yang mudah dan juga akses tanpa hambatan. Jadi baik pasien ataupun dokter bisa memberikan dan mendapatkan informasi ya tanpa ada hambatan yang berat. Jadi lebih cepat dalam menginformasikan sesuatu kepada pasien. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini ada beberapa, yaitu jadi pemantauan berkelanjutan terhadap proses implementasi ini, termasuk penilaian sikap dan pengalaman penyedia layanan kesehatan, tampaknya menjadi cara yang menjanjikan untuk mengidentifikasi tantangan, kebutuhan, dan prevensi, meningkatkan komitmen pelayanan kesehatan terhadap implementasi dan penggunaan intervensi digital dengan menangani aspek-aspek tersebut dapat membantu mendorong pengenalan aplikasi digital yang bermanfaat di rumah sakit kesehatan mental. Dari hasil ini, apabila diterapkan di layanan kesehatan Indonesia, mempunyai dampak positif dan negatif menurut saya. Dampak positifnya adalah dengan diterapkannya seperti portal pasien elektronik ini, pasien akan lebih mudah dalam mengakses informasi kesehatannya, dapat mengetahui sepenuhnya apa yang diderita, sehingga akan meningkatkan kepuasan dari pasien. Pasien merasa diperhatikan. Dan juga
Selain itu juga akan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi penyedia layanan kesehatan. Dokter akan lebih mudah dalam melakukan komunikasi terhadap pasien dan penyampaian informasi tentang kesehatan. Namun di sisi negatifnya, bagi Indonesia mungkin masih kekurangan staf yang ahli dalam aplikasi digital atau aplikasi online ini. Dan kedua adalah dari teknisnya, dari peralatannya, dari komputer, IT, ataupun internetnya itu bisa menjadi hambatan. Yang selanjutnya adalah sisi negatifnya atau kekurangannya adalah dari kemampuan pasien untuk mengakses aplikasi online. Tidak semua pasien-pasien bisa menggunakan digital seperti aplikasi online ini. Jadi itu hal positif dan negatif apabila hasil dari jurnal ini diterapkan di layanan kesehatan Indonesia. Itulah pemaparan jurnal dari saya. Semoga bermanfaat. Bermanfaat bagi semuanya, bagi pendengar atau pembaca yang menonton video ini.